tangannya. Masya Allah, terima kasih banyak buat semuanya yang udah hadir, yang juga setia dengan Islam itu indah. Masya Allah masih membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah durhakanya anak kepada orang tua, salah siapa. Dan sekarang kita lanjut nih ya. Mohon izin kita minta guru kita lagi maju ke depan. Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah Ustadz Syam, izin. Siap. Ini kan banyak alasan anak itu benci orang tuanya. Mungkin salah satunya adalah karena sakit hatinya anak kepada orang tuanya ini menjadi dia durhaka. Entah orang tuanya, maaf, gak semua orang tua juga ngurusin anak. Betul apa betul, Bu? Gak semua bapak ngurusin atau ngebiayain anaknya. Betul apa betul? Betul. Nah, apakah hal-hal seperti ini memperbolehkan anaknya jadi durhaka pada orang tuanya atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya. Fadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Hilman, Ustaz Gilbi, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-An'am ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Disampaikan oleh para mufassir kita, para ahli tafsir dan ahli bahasa Al-Quran, bahwasanya ayat ini berindikasi bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang harus maksimalnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau dengan alasan saya sakit hati karena dibentak oleh orang tua saya Ustadz, maka saya bentak balik, maka ayo kita pikirkan apakah kita sudah maksimal bersabar dengan bentakannya sebagaimana engkau maksimal bersabar atas bentakan atasanmu di kantor? Ada anak tahan dengan omelan atasannya di kantor tapi tidak tahan dengan omelan orang tuanya di rumah. Padahal atasannya hanya memberi gaji tiap bulan, orang tuanya telah memberi makan sejak dia di dalam kandungan, sejak dia dilahirkan telah diberikan oleh orang tuanya. Kalau engkau dikatakan harus maksimal dengan orang tua, maka maksimallah kita bersabar-sabarnya atas kesalahan orang tua. Orang tua kita adalah manusia biasa yang tidak luput dengan salah dan juga khilaf dan dosa, maka pasti punya kekurangan. Di antara kita ada yang kekurangannya besar, ada yang kekurangannya kecil, ada yang menengah, pasti ada kekurangannya dan kita diminta maksimal untuk berbakti kepada mereka. Kalau ditanyakan, bolehkah alasan sakit hati membuat anak durhaka kepada orang tua? Maka jawabannya tentu saja tidak. Jarak yang paling jauh antara anak dengan ibunya, jarak yang paling jauh antara anak dengan ayahnya adalah yang berjarak karena keimanan. Yakni anaknya beriman, orang tuanya kafir. Itu udah jarak yang paling jauh itu. Itu pun Rasulullah masih memerintahkan seorang anak berbakti sama orang tuanya. Lihat para sahabat mungkin yang Ansar, sahabat yang Muhajirin, mereka yang jauh daripada orang tuanya kafir, anaknya beriman. Tapi Nabi SAW memerintahkan kepada mereka tetap berbakti sama orang tuanya. Bertanyalah seseorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang tuaku mau mampir ke rumahku. Terus kenapa kata Rasulullah? Kata anak ini, orang tuaku masih kafir, apakah harus berbakti sama mereka? Maka kata Nabi, tetaplah berbakti kepada ibumu meskipun dia berbeda agama denganmu. Kalau perbedaan yang sangat jauh ini atau jarak yang jauh ini masih diperintahkan oleh Nabi untuk berbakti, apatah lagi hanya karena alasan sakit hati. Mungkin jamaah di rumah
Ada yang sakitnya begitu berat ataupun begitu keras sakitnya kepada orang tua, maka sakit itu biar Allah yang menyembuhkan. Dan salah satu cara untuk disembuhkannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tetap taat akan perintahnya Allah, yaitu berbakti kepada orang tua tanpa bermaksud menggurui ataupun Masya Allah. mengajari. Jadi walaupun orang tuanya bagaimana juga yang namanya anak tetap adalah perintah Allah berbakti kepada Betul. orang, berbuat baik kepada orang tuanya walaupun orang tuanya zalim. beda agama tuh udah jarak yang paling jauh, tapi itu pun masih disuruh untuk Masya berbakti. Allah. Siap. Terima kasih banyak Sama-sama Ustadz Mas Syam. Fadli. Sudah mengingatkan semua, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Sekarang kita lanjut lagi ya. Kita akan berikan kesempatan kembali buat jamaah di studio untuk tanya-tanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya Ibu. Oh, masih yang penasaran ini dulunya aja Maya, maaf. Yang tadi Ibu ini yang nangis masih penasaran Ibu. Mohon izin Ibu silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurnia dari Majlis Dzikir An-Nur Gedung Dakwah Tasikmalaya. Tepuk tangan buat Ibu Nia. Pertanyaannya ya, mau saya nanya sama siapa Ibu? bertanya, Sama? Pak Ustadz Gilman. Oh udah Hilman boleh. Pak Ustadz, dulu waktu saya yakin pernah durhaka terhadap orang tua. Tapi di sisi lain saya untuk menebus kedurhakaan itu, Pak Ustadz, orang tua sudah meninggal. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Atur Nuhun Ibu Nia, silakan dijawab A. Iya, Masya Allah, Tabarakallah. Berbuat baik kepada orang tua itu bisa dilakukan saat orang tua masih hidup dan ketika orang tua sudah wafat. Artinya mohon maaf, walaupun orang tua telah wafat bukan berarti kebaikanmu kepada orang tua berhenti, jangan. Sekarang pertanyaannya, AA, apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang telah wafat? Setidaknya ada 4 yang bisa kita lakukan. Dan 4 hal ini, 4 hal yang orang tua rindukan di alam kubur dari anaknya yang masih hidup. Yang pertama, orang tua merindukan doa dari anaknya yang masih hidup. Wabil khusus istighfar dari anaknya. Sungguh doa istighfar yang dibaca oleh anaknya untuk orang tua yang telah wafat meringankan hisab kubur orang tua kita. Maka ibu, bapak, ayah, bunda, jamaah, jangan pernah lepaskan bibir kita untuk mendoakan orang tua kita di alam kubur. Yang kedua, orang tua di alam kubur merindukan kebiasaan baik yang dilanjutkan oleh anaknya yang masih hidup. Jadi kalau dulu orang tua kita semasa hidupnya punya kebiasaan baik, maka kita anaknya lanjutkan kebiasaan baik itu. Betul? Jangan sampai ada bahasa dulu waktu orang tuanya masih ada. Begini. Sekarang udah nggak ada tuh anaknya yang lanjutin. Jangan sampai terputus. Betul? Yang ketiga, orang tua di alam kubur merindukan sambungan silaturahmi kepada kerabatnya yang lain. Jadi ibu bapak, kalau orang tua kita dulu punya kerabat, punya sahabat, lanjutin sama kita. Kenapa? Karena orang tua di alam kubur senang kalau anaknya menyambungkan silaturahmi itu. Dan yang keempat, orang tua di alam kubur merindukan sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Maka pertanyaannya, semua yang telah terjadi tak bisa diulangi kembali, betul? Semua yang telah berlalu tak bisa diambil kembali. Semua telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kebaikanmu kepada orang tua berhenti ketika orang tua telah wafat. Ahilman sejak kecil anak yatim. Kalau ibu bapak bertanya, AA, apa yang menyemangati AA sekarang ingin menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi penceramah salah satunya. Karena ini adalah cita-cita, keinginan daripada ibunda kami. Ayahanda kami pengen di antara anaknya ada yang menjadi guru, menjadi ustadz. Maka apa yang hari ini kita hadirkan
adalah kebaikan untuk orang tua kami yang telah wafat, dan kami berharap semoga pesan-pesan ini menjadi Masya Allah. pahala terbaik untuk orang tua kami di alam kubur. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Sama-sama. AA. Jazakallah khairan kasiran. Tepuk tangan buat AA Ilman. Dan ini Masya Allah luar biasa ya. Dan ini kita juga di studio masih ada Gilby. Gilby sayang boleh maju ke depan. Nah ini kadang-kadang nih kita nih kalau mau nanya sama orang ya kan harus nanya sama yang tepat. Kayak kita mau nanya sama orang tua, berarti kita nanyanya sama orang tua. Tapi kalau kita pengen anak kita pengennya seperti apa, nanyanya sama anak-anak. Nah Gilby, aku mau tanya dong boleh ya. Gilby suka kesel gak? Atau mungkin pengen gak melakukan sesuatu tapi suka dilarang sama orang tua? Pasti kan sebenarnya orang tua kan punya alasan khusus nih buat Gilby supaya gak ngelakuin itu atau dilarang. Tapi terkadang yang namanya anak ya maaf ya Gilby ya. Kadang-kadang anak-anak tuh penasaran jadi suka berontak gitu loh. Itu kenapa sih begitu? Boleh gak dijelasin? Boleh Kak. Boleh. Silakan ya Gilby ya. Tepuk tangan buat Gilby. Oke Kak, Gilby cerita sedikit ya. Pernah dulu Gilby punya sepeda. Nah terus Gilby minta izin ke mama Gilby buat main sepeda. Nggak dibolehin. Minta izin lagi, nggak dibolehin. Minta izin lagi, nggak dibolehin. Gilby minta izin terus sampai berkali-kali. Tetap nggak dibolehin. Yang terjadi apa ibu-ibu? Gilby jatuh dari sepedanya. Sampai rumah Gilby bilangin ke mama sekalian minta maaf. Mama Gilby menangis melihat darah di kaki Gilby. Pesan moralnya adalah kita harus selalu mendengarkan perkataan orang tua. Karena orang tua melarang kita ada alasan tertentu. Nah Ustadz Syam kalau melarang anaknya pasti karena sayang kan? Karena sayang. Kadang-kadang karena malas nemenin juga sih. Jauh kalau lari. Kalau Ustadz Maulana kalau nggak dikasih izin dia akhirnya minta maaf. Iya, makasih Gilby. Masya Allah, Ustadz Maulana Gilby lebih baik mantap. minta maaf daripada minta izin. Ingat ya kepada anak-anak di rumah, ketahuilah atas apapun kata-kata orang tua itu sebenarnya demi kebaikan Anda. Demi kebaikan anak. Tidak mungkin ada orang tua yang mau melihat anaknya bahaya. Kalau anak minta motor, dikasih nggak? Lihat dulu usianya. Masih kelas 1 SD, minta motor. Nanti kecelakaan. Itu demi kebaikan. Demi kebaikan. Jadi jangan pernah marah kalau orang tua, orang tua melarang kita melakukan sesuatu. Bagus Gilby. Jadi itu pelajaran bagus buat Gilby. Bahwa atas apapun, ini harus dijadikan pembelajaran. Nah, mau lagi dapat pembelajaran bagus? Mau? Mau. Ada informasi menarik nih dari Mas Fadli dan Ustaz Sam mau memberikan informasi yang luar biasa. Mau tahu? Mau tahu? Jamaah mau tahu? Yang di rumah mau tahu informasinya? Silakan Mas Fadli, Ustaz Sam. Jamaah. Yeay. Masya Allah ini ya jamaah ya anak-anak lagi kena demam Korea. Sampai makanan Korea Ustadz Syam di mix jadi taichan. Aduh. Masya Allah, tabarakallah, jangan pusing dong. Tapi nih ya, anak-anak kreatif banget Mas Fadli. Dari aromanya sih kelihatan enak banget tuh. Aku cobain ya, boleh nggak? Boleh dong Ustadz Syam. Silakan dicicipin bismillah. Saya juga Bismillah. makannya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Gimana Ustadz Syam? Mantap. Enak kan? Masya Allah. Jamaah, ini CDA Korean Odeng. Cocok dikreasiin jadi berbagai menu. Udah gitu masaknya mudah banget. Bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bisa dibuat taichan odeng ala CDA ini. Yang kayak saya pegang nih Ustadz Syam. Masya Allah, tabarakallah. Emang nih Mas Fadli, CDA favorit saya dan keluarga. Enak banget. Apalagi ini varian barunya CDA Korean Odeng. Masya Allah bener banget Ustadz Syam. CDA Korean Odeng ini resepnya asli dari Korea. Kualitas premium dan mengandung protein ikan yang baik untuk tubuh. CDA Korean Odeng diproses secara higienis dan halal. CDA Korean Odeng ini ada 2 varian. CDA Korean Odeng original dan CDA Korean Odeng spicy. Bisa dikreasikan jadi banyak menu Ustadz Syam. Masya Allah, tabarakallah. Iya nih Mas Fadli, biasanya aku dan keluarga suka tuh lihat kreasi resep CDA di media sosialnya CDA. Rasanya enak banget, bikin ketagihan terus, berasa makan odeng langsung di Korea.
Cedea. Rasa Korean odeng asli, ya Cedea. Cedea, ikan olahan bermutu. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi, kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita ya. Nah pastiin jangan pindah channel kalau gitu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.